Kemunculan Agnes Jennifer di sebuah pusat perbelanjaan bersama suami dan kedua anaknya di tengah isu perselingkuhan berhasil menjadi sorotan. Dalam video yang beredar, Agnes Jennifer terlihat santai berjalan bersama keluarganya di mall. Mengenakan pakaian kasual, ia tampak menikmati waktu bersama keluarganya tanpa menunjukkan tanda-tanda kecanggungan meskipun menjadi pusat perhatian. Seorang netizen yang budiman yang bertemu dengannya pun tidak bisa menahan rasa penasaran dan mengabadikan momen tersebut. Unggahan yang dibagikan oleh salah satu akun ini langsung menarik ribuan komentar dari netizen yang berbakti. Seperti diketahui, rumah tangga Agnes Jennifer sempat menjadi perhatian publik setelah sebelumnya belak-belakan soal perselingkuhan suaminya David Clement dengan seorang wanita yang ia juluki Gayung Lope Pink. Dalam postingan di media sosialnya, Agnes Jennifer mengungkap jika wanita yang menurut netizen yang budiman diketahui bernama Natasha atau Caca itu ternyata merupakan ibu dari teman sekolah putrinya. Ia juga mengungkap bahwa wanita tersebut ternyata tidak hanya mendekati suaminya di lingkungan sekolah anak mereka, tapi juga sampai rela mengikuti perjalanan keluarga mereka ke New Zealand. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada seorang cici-cici akhir-akhir ini yang sering berkoar-koar atas perselingkuhan lakinya dengan Gayung Lope. Kalian pasti udah tahu siapa orangnya ya. Kalian tahu nggak? Itu cici-cici kayaknya udah baikan tuh sama lakinya, ya kan? Terus banyak banget muncul video kalau cici-cici itu lagi jalan sama anaknya dan lakinya. Udah kita sebut aja namanya Ci Agnes, nggak usah takut. Terus banyak banget netizen yang nggak terima kalau Ci Agnes memberikan kesempatan kedua buat lakinya, karena lakinya udah selingkuh. Dan banyak banget netizen yang ngehujat Ci Agnes, katanya Ci Agnes ini ngejilat ludah sendiri. Karena apa? Karena Ci Agnes ini kan udah berkoar-koar gitu loh, tapi ujung-ujungnya mereka baikan. Guys, kalau menurut gue, si Agnes ini memberikan kesempatan untuk lakinya tuh pasti udah mempertimbangkan banyak hal gitu loh. Pasti yang terutama itu demi anak. Pasti itu. Si Agnes mau menerima lakinya lagi itu bukan karena takut si Agnes ini nggak bisa biayain anaknya atau takut masa depan anaknya itu suram, bukan ya. Tapi demi mental si anak tersebut. Tapi Koko bangga banget deh sama istri-istri Sa ya. Udah ketahuan lakinya selingkuh tapi masih mau memberikan kesempatan kedua atau ingin mempertahankan rumah tangga tersebut demi anak. Kalian luar biasa. Tapi memberikan kesempatan keduanya tuh dilihat-lihat kondisinya seperti apa ya. Kalau laki lu udah selingkuh, suka mukul, mabok-mabokan, kerja kagak mau, suka main judol, tapi kalian masih memberikan kesempatan kedua, itu bukan demi anak tapi lebih ke bodoh gitu loh. Ini kan lagi marak banget ya kasus perselingkuhan yang memang secara sengaja oleh istri sahnya itu dijadikan konsumsi publik ya kan. Dan memang sejak awal sang istri ini kayak expose kanan kiri, ngomong di akunnya kayak gimana kayak gitu. Gue itu udah yakin banget, sangat yakin akan banyak sekali orang yang protes, akan banyak sekali orang yang menentang keputusan sang istri sahnya tersebut. Walaupun itu sebenarnya ya hak dia mau mengekspos secara publik ya terserah dia ya kan. Dan bener aja beberapa kali lewat di FYP gua, di thread juga ya kan, ada yang menentang dengan berkomentar bahwa emang nggak malu ya hal kayak gini dijadiin konsumsi publik gitu loh. Terus kasihan anak-anaknya nggak sih kalau kayak gini gitu kan. Jujur gue ngerti sudut pandang yang satu itu. Dan si istri sahnya sendiri kan udah bilang memang hal kayak gini tuh apa dia nggak malu? Ya jelas malu lah sampai harus dia expose ke kanan kiri gitu loh. Tapi ini menurut pandangan gue ya, dan kalian nggak mesti setuju sama gue. Pertama, kalau hal ini tidak kejadian langsung sama kalian, kata gue lu jangan banyak berkomentar sih. Karena jujur aja nih, gue tuh ngebayang-bayangin nih, katakan gue di posisi istri sahnya gitu loh, dan hal ini kejadian di gue aja nggak tahu gue akan bersikap seperti apa, gue akan melakukan hal apa tuh jujur gue nggak kebayang. Jadi kata gue, kalau hal ini belum kejadian di kalian ya, jangan segampang bilang hal kayak gini mah harusnya diselesaikan secara pribadi lah, ini kan masalah pribadi.
belum tentu segampang itu. Berikutnya, banyak yang bilang emang gak kasihan ya sama anak-anak yang jadi korban kan anak-anaknya. Justru sang istri sah ini menjadikan ini konsumsi publik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi anak-anaknya. Dan dia juga udah bilang ya, karena apa? Karena wanita itu, karena si Ani-Ani itu berani banget. Dan kalian jangan meremehkan ya, jangan kalian pikir Ani-Ani itu seperti manusia atau perempuan biasa dengan cara pikir yang normal. Enggak, karena kadang mereka itu melakukan hal-hal yang ekstrim dan berani melakukan hal-hal yang ekstrim untuk mendapatkan apa yang dia mau. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah ngintilin saat keluarganya itu sedang liburan ke luar negeri. Menurut gue itu gila banget sih. Menurut gue itu jatuhnya udah membahayakan keamanan anak-anaknya. Jadi tujuan si istri sah menjadikan ini konsumsi publik apa? Ya supaya masyarakat, supaya orang-orang tahu ya kan, supaya viral, dengan harapan ya mungkin si Ani-Ani ini akan mundur ya, akan jadi takut bertindak, atau kalau misalnya si Ani-Ani ini tetap gila gitu ya, tetap melakukan apa yang dia mau lakukan, setidaknya ada banyak mata-mata gitu loh yang bisa melindungi anak-anaknya gitu. Jadi kayak misalnya sampai ada ngeliat lagi di sekolah dideketin atau apa gitu, ada yang bisa ngelapor gitu loh, kayak ada CCTV-nya di mana-mana. Malu nggak sih hal kayak gini diekspos? Jelas pasti malu, udah pasti malu. Ini tuh namanya aib keluarga. Dan apalagi kalau misalnya udah pernah terekam di sosial media ya, itu pasti ada jejak digitalnya. Jadi istilahnya seumur hidup itu bakalan ada sampai anak-anaknya itu besar, ini jejak digitalnya tuh nggak akan hilang, pasti akan ada gitu loh. Nyokap lu kan yang waktu dulu ada kejadian itu. Nah, kalau orang udah sampai melakukan hal ini ya, menurut gue dengan mengekspos aib gitu ya secara digital di sosial media, menurut gue itu udah desperate measure. Jadi istilahnya dia mungkin udah berpikir panjang, gue udah gak punya pilihan lagi selain gue menjadikan ini konsumsi publik dengan harapan apa? Dengan harapan ya gue bisa menyelamatkan apa yang gue bisa selamatkan. Menyelamatkan anak-anaknya pastinya, menyelamatkan mungkin hubungannya suami istri, menyelamatkan keluarganya lah. Jadi ini udah desperate measure, udah bener-bener last resort banget. Harapannya ya dia beneran bisa menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Dan kalaupun misalnya pada akhirnya itu nggak bisa diselamatkan, ya udah, itu memang udah takdirnya lah, mungkin itu udah jalannya. Jadi menurut gue ya nggak usah lah mengambil perspektif seorang ahli psikolog anak gitu ya, ini yang akan menjadi korban anak. Udah tahu memang anak-anak bakal jadi korban, tapi gimana namanya seorang ibu, sometimes we have to do what it takes to protect our kids ya. Jadi ya kadang caranya itu mungkin ya harus seperti ini gitu. Dan kalau seperti yang gue bilang statement pertama, kalau hal ini belum kejadian di lu, kata gue nggak usah banyak komentar, karena kalau sampai kejadian di lu juga belum tentu tahu apa yang lu akan lakukan. Beneran deh, beneran. Nih ya Natasha Wijaya, dengerin ya, lu nggak tahu ya siapa yang lu lawan ya. Gila-gilanya berani ngelawan si Agnes. Lu tuh gak ada seujung upilnya aja, lu tuh gak ada seujung kukunya, lu tuh gak ada apa-apanya. Lagian lu salah target. Yang kaya itu si Agnesnya, bukan suaminya. Salah orang, gila. Terus ya gue mau kasih tahu nih sama emak-emak, mendingan kalian jangan males deh jemput anak kalian. Mulai sekarang udah jemput aja, nggak usah suruh-suruh laki jemput-jemput anak kalian, ya kan? Ini udah ada kejadiannya nih. Ini dulu ada ibu-ibu ya di sekolahan anak gue, itu dulu ternyata dia juga selingkuh sama salah satu bapak-bapak di sana. Kejadiannya apa? Persis ini kayak kejadian si Agnes sama si Natasha ini. Mereka sama-sama lagi jemput anak, ngobrol, klop, terus ya udahlah terjadi ya kan perselingkuhan itu. Nah, tapi makanya nih gue kasih tahu, mendingan emak-emak ya jangan sampai males deh jemput anak. Udah nggak apa-apa, nggak usah mandi, nggak apa-apa, nggak usah mikirin kerjaan rumah banyak daripada laki lu diambil orang, ya kan? Udah pakai daster aja sama kardigan. Males pakai BH, nggak usah pakai BH.
pakai daster aja sama kardigan, ketutup kok. Gak usah males, ya kan? Gak usah males-males jemput anak deh. Daripada laki lu yang diambil sama orang. Karena apa? Ada kemungkinan laki lo ketemu salah satu emak-emak di sana, ya kan? Mungkin dia nggak lebih cakep daripada lo. Tapi ternyata kalau lu lagi ada masalah di rumah, terus ternyata mereka ngobrol, terus ternyata curhat-curhatan, terus ternyata cocok, ya kan? Jangan sampai kita membuka peluang itu. Ingat ya, laki itu kalau nggak diambil sama Tuhan, diambil sama orang. Ya kan, kalau diambil sama Tuhan ya udah, itu emang udah jalannya, udah takdir. Tapi kalau diambil sama perempuan lain, sama ani-ani lain, lo harus jagain, ya kan? Jangan sampai ada kejadian-kejadian kayak gini lagi. Oke? Bye bestie.